Kita masuk ke narasumber kedua, Bapak Kadir. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Moderator. Oke, siap Pak Kadir. Bapak akan menyampaikan materi tentang best practice penyelamatan arsip pasca bencana, Pak ya. Tapi Pak, sebelum Bapak menyampaikan materi, saya bacakan biodata singkat dulu, Bapak ya. Izin, Pak. Bapak bernama Kadir, kemudian tempat tanggal lahir Purwokerto 3 Juni 1963. Bapak jadi PNS sebelum saya lahir, Pak ya. Kelahiran tahun 1983. PNS dari tahun 1983, Pak ya. Kemudian jabatan terakhir itu adalah arsiparis penyelia Arsip Nasional Republik Indonesia di Arsip Nasional Republik Indonesia, kemudian bertempat tinggal di Bekasi Barat, dan materi yang disampaikan adalah best practice penyelamatan arsip pasca bencana. 45 menit, waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Mas Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya tidak sendirian, Mas Moderator. Di sini saya dengan tim restorasi, karena kebiasaan kami adalah ketika menangani arsip yang terdampak bencana itu selalu dengan tim restorasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Kandar, MAP, selaku Direktur Preservasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang saya hormati Dr. Anda Hajah Nurilani, MAP, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang kami hormati. Dan tidak lupa kepada panitia yang memperlancar jalannya webinar hari ini. Bapak Ibu semuanya, peserta webinar, kami di sini mungkin akan membagikan pengalaman atau best practice tentang beberapa pengalaman kami, yaitu menangani arsip yang terdampak bencana di wilayah Indonesia. Mungkin selama saya menjadi pegawai Arsip Nasional, ini adalah pengalaman yang terbaik bagi saya, praktik yang terbaik dalam melaksanakan penanganan bencana di Indonesia. Baik Bapak Ibu, di sini tampil gambar ada beberapa arsip yang terdampak bencana, khususnya arsip kertas. Itu di situ ada arsip yaitu yang terdampak bencana, arsip yang terkena tsunami pada waktu itu tanggal 26 Desember 2004, yaitu arsip milik BPN atau Badan Pertanahan Nasional yang waktu itu di Aceh itu. Nah, kami tim restorasi terjun atau menangani dan bersama-sama dengan pada waktu itu adalah Mr. Sakamoto, kami bekerja sama menangani arsip yang terdampak bencana. Nah, proses pengerjaannya adalah atau proses penanganannya adalah kami datang ke sana tim restorasi, kemudian kami di sana mengevakuasi, mengangkat arsip-arsip yang terdampak bencana, arsip milik BPN bersama-sama, kemudian diangkat, ditempatkan di suatu tempat yang aman, dan di situ kita mulai mengerjakan, dibersihkan. Kalau yang terlihat di gambar itu adalah banyak lumpur. Kita bersihkan lumpurnya menggunakan air bersih. Kemudian setelah dokumennya bersih, baru kita celupkan dengan etanol. Setelah dicelupkan dengan etanol, baru kita tempatkan ke tempat yang aman. Nah, di situ ada contoh, ada buku Warkah. Kalau di kami, kalau di sekolah itu mungkin kayak buku induk gitu ya.
karena itu berbentuk buku, kita bersihkan menggunakan air bersih, kemudian simpan etanol, kemudian setelah bersih kita masukkan ke dalam freezer, atau ketika setelah dimasukkan dalam freezer agar tekstur atau kondisi kertas tidak, kalau didiamkan terus menerus nanti akan rapuh atau rusak, sehingga harus dimasukkan dalam freezer atau lemari pembeku. Nah, kemudian pada waktu itu pengalaman saya, setelah kami bekerja dengan beberapa tim, tidak sendirian, jadi dengan tim restorasinya di sana. Waktu itu dikomandani oleh Mr. Sakamoto dari Jepang. Ya, kami bekerja sama dengan Mr. Sakamoto dari tim restorasi Andri, bekerja terus bersimukan. Kemudian setelah selesai, arsip-arsip milik BPN dibawa ke Jakarta menggunakan Hercules pada waktu itu. Kemudian setelah di Jakarta, kami tangani menggunakan sistem dimasukkan ke suatu alat yang namanya adalah vacuum freeze dry chamber, ya. Namun tidak semudah setelah masuk ke dalam vacuum freeze dry chamber itu terus arsip tersebut bisa terselamatkan, namun ada proses selanjutnya, yaitu tetap masih melibatkan tenaga dari tim restorasi arsip, yaitu setelah keluar dari setelah dimasukkan dalam alat vacuum freeze dry chamber, kita bersihkan debu dan kotorannya, dan sampai ketika ada arsip-arsip yang mungkin harus ditangani lembar per lembarnya yang tidak baik atau yang rusak parah, harus kita perbaiki dengan menggunakan metode yang disebut laminasi. Namun ketika ada arsip-arsip yang lembar per lembarnya masih bagus, cukup hanya dibersihkan menggunakan beberapa alat, dari mulai alat di sini nanti akan kami jelaskan, alat bisa menggunakan kuas, bisa menggunakan kain katun halus, bisa menggunakan spons, dan lain-lain yang bisa membantu membersihkan arsip yang sudah dikeluarkan dari alat vacuum freeze dry chamber. Nah, kemudian setelah dibersihkan, kita kembalikan ke tempat awal, yaitu pada waktu itu kan kami menangani arsip BPN, dan waktu itu memang juga dari pihak BPN, pegawai dari pihak BPN juga ikut berpartisipasi mengerjakan arsip yang terdampak bencana. Pada waktu itu pun kami juga bekerjasama dengan BPN juga, pegawai BPN di sini bekerja sama membersihkan, merestorasi. Kemudian setelah selesai kami kembalikan ke BPN. Nah, pada waktu proses pengerjaan itu tidak memakan waktu sedikit. Pada waktu itu adalah sampai sekitar 2 tahun kami mengerjakan arsip-arsip yang terdampak bencana milik BPN. Setelah memakan waktu 2 tahun, di situ kita kembalikan dan kita serahkan. Nah, kami hanya sebagai pekerja, sebagai tenaga teknis, setelah mengerjakan ya sudah. Kira-kira seperti itu pengalaman kami menangani arsip milik BPN yang terkena dampak tsunami Aceh pada tahun 2004. Nah, kami memang pada waktu itu tidak bulan Desember itu terjadi tsunami, tapi kita awal 2005 kita baru action ke sana. Jadi tidak langsung, karena bagaimanapun kan ketika terjadi bencana tetap yang kita selamatkan tentunya pasti yang diperhatikan adalah menyelamatkan nyawa, harta benda, kemudian baru setelah di kemudian hari baru arsip-arsip penting milik masyarakat. Kira-kira seperti itu pada waktu itu kami menangani
dan bersama tim dari restorasi menangani arsip yang terkena bencana milik BPN yang ada di Aceh. Next. Nah, ini Bapak Ibu peserta webinar, ini kalau kita lihat gambar dari kiri ya, itu ada alat vakum freeze dry chamber milik kita ada waktu itu dibantu oleh Jepang, yaitu di sini tidak hanya tapi ada namanya freezer. Jadi freezer itu ini ada yang di sebelah kanan adalah freezer. Jadi ketika arsip-arsip yang sudah dibersihkan menggunakan air bersih, kemudian dicelupkan ke alkohol 70%, kita masukkan ke freezer dulu dengan suhu min 40 derajat selama 24 jam. Setelah dimasukkan ke freezer ini, kita masukkan ke alat vakum freeze dry chamber. Itu vakum freeze dry chamber ini kita masukkan selama 4 sampai dengan 5 hari setelah dinyatakan kering atau dinyatakan molekul air yang ada di dalam vakum freeze chamber sudah tidak ada, kita keluarkan, kita selamatkan. Nah, ini gambar yang selanjutnya ini adalah bagaimana ketika ada arsip pada waktu itu buku warkah yang harus diure karena ini lengket. Nah, ini dilengket karena pada waktu itu ketika terjadi tsunami itu kan posisi arsip tidak teratur. Setelah dibersihkan, kita harus ure, kita harus memilah antara lembar satu dengan yang lain, itu karena nantinya akan dimasukkan ke vakum freeze dry chamber. Ini harus dibuka sesuai dengan ada di situ ada alat yang disebut nampan atau baki untuk dimasukkan ke vakum freeze dry chamber. Nah, di situ dimasukkan ke nampan dan harus diure terlebih dahulu, ya. Kemudian, nah ini yang di bawahnya contoh adalah di situ ada Mr. Sakamoto sebagai mungkin guru kami atau sebagai pembimbing kami bagaimana cara kerja yang baik dan prosedur yang betul, bagaimana cara menangani arsip dan memasukkan ke dalam alatnya namanya vakum freeze dry chamber. Prosedur-prosedurnya atau metode-metodenya, cara bekerja yang baik dan benar itu Mr. Sakamoto sebagai guru kami. Nah, itu dicontoh setelah diure sesuai dengan ukuran nampan, masukkan ke alat vakum freeze dry chamber. Nah, ini adalah contoh selanjutnya adalah gambar ini, Bapak Ibu. Jadi di situ ada arsip yang sudah membeku dan di situ ada esnya, ada gumpalan es. Nah, di situ esnya itu harus biarkan mencair dulu, sehingga setelah mencair baru kita masukkan, dan itu perlu diurai dulu agar bisa masuk. Nah, kemudian gambar selanjutnya ini adalah proses setelah keluar dari alat vakum freeze dry chamber. Jadi yang tadi saya katakan di awal, ketika arsip atau dokumen yang keluar dari vakum dry chamber tidak serta-merta bisa dikembalikan ke pemilik awal atau ke instansi atau ke yang punya arsip atau ke pemilik, tapi ada proses selanjutnya yaitu membersihkan debu dan kotoran yang masih menempel, yang sudah mengering setelah keluar dari alat vakum dry chamber. Karena pada prinsipnya alat vakum dry chamber itu adalah hanya bisa memvakum atau mengambil molekul air yang ada pada lembar kertas atau fisik kertas, teknik kertas yang ada, sehingga ketika divakum molekul air
itu akan diambil, dan kondisi fisik pada waktu diambil airnya, dia tetap teksturnya seperti kertas semula, sehingga ketika ada kotoran atau debu yang menempel pada arsip, walaupun tekstur kertasnya kering, ya itu tidak bisa bersih, tetap harus dibersihkan menggunakan ya manusia atau SDM. Jadi kita membantunya setelah keluar dari alat vakum desember, bisa menggunakan kuas, menggunakan spons, atau menggunakan kain katun. Tentunya ketika kita membersihkan, karena di situ banyak debu, banyak kotoran-kotoran yang tidak terlihat oleh kasat mata, dan mungkin nantinya akan mengakibatkan ya mengganggu kesehatan kita bagi para pekerja. Jangan lupa menggunakan di situ masker, harus menggunakan masker, harga mati harus menggunakan masker, kemudian baju lab, kemudian sarung tangan, dan peralatan-peralatan lain yang sekiranya nanti akan menjadikan mengganggu kesehatan kita pada waktu proses pengerjaan. Itu kira-kira setelah keluar dari ini gambaran setelah keluar dari alat dan waktu penanganan setelah keluar dari alat vakum desember. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya pengalaman kami atau praktek tim restorasi ini banjir bandang sebelumnya bendungan Situ Bintung di Tangerang tahun 2009. Tim restorasi arsip nasional Republik Indonesia ikut serta menangani arsip pada waktu itu adalah arsip milik perguruan tinggi, pada waktu itu adalah Universitas Muhammadiyah, pada waktu itu berlokasi di Ciputat, ya di Jakarta. Nah, ini kondisinya sangat prihatin sekali karena di situ ada kalau di ini waduk barangkali ya, yaitu jebol yang tidak diduga-duga dan mengakibatkan jadi beberapa arsip milik perguruan tinggi yang harus kami tangani itu. Nah, tentunya kita dengan proses diawali dengan survei, kemudian ya setelah survei kita baru tim dari restorasi menangani arsipnya. Tentunya sama penanganannya ya, setelah arsip kita evakuasi ke tempat yang lebih aman dan tidak mungkin terjadi, nantinya akan terjadi banjir kembali atau jebol kembali, kita tempatkan yang lebih aman. Kemudian di situ Pak Kadir unmute. Mohon maaf, Bapak Kadir, suara Bapak ter-unmute, Pak. Oke, siap. Maaf, sekarang bagaimana? Siap, Pak. Oh, udah kedengaran, Pak. Sudah kedengaran. Ya. Siap. Ya, mohon maaf. Lanjut ya. Ya, mohon maaf para peserta webinar, Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, kaitannya dengan arsip yang terkena dampak bencana, ya mohon maaf, ini perhatian khusus ketika ada arsip kita, arsip pemerintah maupun arsip pribadi maupun arsip milik masyarakat ya. Jangan sekali-kali ketika arsip yang terdampak bencana jangan dijemur sinar matahari langsung. Ya, jangan lupa jangan dijemur di sinar matahari langsung. Jadi kita angkat, kita evakuasi ke tempat yang lebih aman, yang kemungkinan tidak terjadi bencana lagi.
Nah, kemudian kita bersihkan menggunakan air bersih, kemudian kita celupkan ke etanol, kemudian, nah ini kalau kami memang betul pure tim teknis ya, yang seperti biasa ketika menangani arsip dengan kawan-kawan tim teknis di restorasi. Jadi ketika bekerja mengerti betul gitu, ketika ada arsip yang basah yang sudah dibersihkan, kita langsung diangin-anginkan. Nah, ketika yang bertumpuk yang seperti ini, kita urai, ya, kita bersihkan, kemudian kita angin-anginkan menggunakan sederhana, menggunakan kipas angin. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, ketika punya arsip yang terdampak bencana, arsip pribadi, mohon ya jangan ketika terjadi bencana banjir yang sekarang-sekarang ini mungkin yang terjadi di Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan, ya, mungkin ada Bapak Ibu yang punya arsip pribadi, jangan panik dulu, ya, diamkan dulu dan jangan dijemur di sinar matahari, diangkatlah ke tempat yang lebih aman, kemudian dikipasi bila perlu kalau nantinya belum punya alkohol 70%, cukup dibersihkan saja menggunakan air bersih, kemudian kalau nantinya sudah punya alkohol 70%, baru dicelupkan atau dihilangkan, yaitu. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, mengapa harus alkohol 70%, menggunakan alkohol 70%? Tujuannya adalah alkohol 70% adalah untuk menghambat pertumbuhan jamur ketika arsip atau dokumen atau kertas yang terkena dampak bencana, yaitu khususnya bencana banjir, karena basah biasanya rentan atau cepat bertumbuhnya jamur. Jadi jangan salah pengertian Bapak Ibu, alkohol 70% bukan untuk membunuh jamur, tapi untuk menghambat pertumbuhannya jamur. Jadi begitu, kira-kira alkohol 70% fungsinya adalah itu. Jadi setelah diangkat di tempat aman, kemudian dibersihkan menggunakan air bersih, kemudian disemprot boleh, kemudian dicelupkan boleh menggunakan etanol, namun tetap jangan dijemur di sinar matahari langsung. Nah, ini kami juga ini punya pengalaman baik dan punya di sini mempraktekkan, mungkin bagi saya praktek yang bisa kami terapkan di sini ini luar biasa pengalaman bagi saya, mungkin selama menjadi tim restorasi dengan kawan-kawan di tim restorasi, ini pengalaman bagi saya terbaik, itu menangani arsip bencana sampai saat ini. Ya, lanjut Mas Aris. Ya, ini gambar selanjutnya adalah ini pengalaman berharga. Ini kita yang tengah paling bawah ini. Pada waktu itu adalah kami tim restorasi arsip luar biasa. Kami bisa bangga yang selama ini melihat Kak Seto hanya melihat di TV saja. Sekarang kemarin pada waktu jebolnya Situ Gintung, kebetulan rumah beliau berdekatan dengan Situ Gintung, jadi rumah beliau terdampak bencana banjir sehingga arsip pribadi beliau terdampak bencana banjir, dan kami dari tim ANRI bidang restorasinya ikut menyelamatkan arsipasi beliau, dan beliau sangat bangga sekali dan beliau sangat luar biasa berterima kasih sekali kepada tim dari ANRI bidang restorasi yang telah menyelamatkan arsip milik beliau. Ini pengalaman berharga juga bagi tim restorasi, khususnya saya pribadi. Kalau yang selama ini hanya lewat TV, tapi saya bisa bertemu langsung, berjabat tangan, dan bisa menyelamatkan, itu suatu penghargaan bagi saya pribadi dan tim restorasinya. Dan tetap pada waktu itu kami menyelamatkan tetap sifatnya gratis. Jadi beliau tetap waktu itu memaksa kami dari tim untuk bagaimana
sistem pembayarannya. Kami menyatakan dari tim restorasi, bidang restorasi Andri, tetap menyatakan kami melayani dengan gratis ini. Jadi beberapa buku-buku beliau, kemudian arsip-arsip beliau pada waktu itu kami tangani dengan tim Andrinya atau tim restorasinya. Lanjut. Ya, tidak hanya di Situ Pintung, kami juga menangani arsip yang terkena erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta dan di sekitar tahun 2010. Nah, ini penanganannya mungkin agak berbeda dengan arsip yang terdampak bencana yang terkena banjir. Karena di sini arsip atau dokumennya adalah ini kena debu. Nah, kondisi kerusakan arsip adalah ketika debu ini, debu vulkanik ya, khususnya ya, ini menyebabkan tingkat keasamannya tinggi. Artinya ketika arsip atau dokumen atau kertas terkena debu yang keasamannya tinggi akan mempercepat kerusakan secara fisik, sehingga perlu penanganan khusus. Nah, juga tidak hanya korupsi akibat paperclip. Jadi ketika ada arsip yang biasanya arsip itu kan mungkin karena belum tahu masyarakat tentang apa itu pentingnya arsip, ya paperclip itu biasanya menggunakan paperclip, kemudian staples dan lain-lain itu justru ketika kena debu vulkanik itu cepat akan kena akibat korupsi itu. Nah, kemudian setelah didiamkan ketika kena korupsi itu biasanya akibatnya adalah rayap akan mengancam. Nah, jadi ini rayap ini senang sekali ketika ada arsip yang sudah mulai membusuk atau mulai rapuh, rayap akan mengancamnya. Nah, ini yang kami tangani arsip pada waktu yang kena erupsi Gunung Merapi pada waktu itu adalah jenis arsipnya adalah arsip tanah desa atau kalau kita lihat adalah ya istilah letter C. Nah, kami tangani di sana ya, kita tentunya cara penanganannya beda. Ini di sini kami tidak diguyur air, tapi kita cukup bersihkan menggunakan kuas, menggunakan kain halus, kemudian dibersihkan menggunakan 7%, cuman tidak dicelupkan, cukup disemprotkan terus dibersihkan menggunakan bisa menggunakan spons, bisa menggunakan kain katun yang halus. Karena mungkin pertanyaannya kenapa harus menggunakan kain katun yang halus, karena permukaan kertas ini yang halus juga harus dibarengi dengan kita kain yang halus agar tidak merusak pertama adalah fisik, yang kedua adalah permukaan kertas pada umumnya. Kira-kira seperti itu. Ini kami pengalaman yang menangani arsip yang terkena erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta dan sekitarnya tahun 2010. Lanjut. Ya, ini kebetulan ada gambar saya ini. Ya, penyelamatan arsip yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Ini kami sedang praktek bagaimana cara menyemprotkan alkohol 70%, tapi yang tadi saya katakan di awal, jadi tidak dicelupkan, tapi cukup disemprotkan. Setelah disemprotkan, nah kemudian kita oleskan, kita bersihkan menggunakan kain katun. Kemudian ketika ada yang sobek, kita tambal. Ya, kita tambal menggunakan yang di sini ada namanya bahan yang disebut filmoplas. Nanti kita ceritakan nanti kalau mungkin ada session mungkin tanya jawab atau nanti ada prakteknya ya, nanti Pak Moderator nanti mohon saya minta waktu untuk mempraktekkan bagaimana cara menanganinya. Nah, kemudian ini setelah kami tangani menggunakan pembersihan menggunakan alkohol, juga ketika ada arsip yang
yang perlu ditangani dengan kalau kami istilah yang kuratifnya yang ditangani khusus, kita harus menggunakan bahan yang disebut di sini nanti akan kami praktekkan, ada lamin yang telah diutarakan tadi oleh Bapak Direktur kami, Bapak Dr. Kandar, yaitu menggunakan perlindungan yang disebut laminasi. Di sini bisa menggunakan sistem laminasi karena itu arsipnya adalah arsip statis yang harus dijaga dan disimpan. Kami itu sudah ada gambar mempraktekkan bagaimana cara melindungi dengan sistem laminasi menggunakan bahannya. Nanti kami perlihatkan bahan-bahan yang kami gunakan dan alat yang kami gunakan. Nah, itu adalah gambar yang terakhir adalah contoh arsip-arsip yang terdampak ketika terkena erupsi Gunung Merapi pada waktu tahun 2020. Jadi kondisinya memang luar biasa, sangat prihatin, kondisinya sangat pada rapuh, dan ini karena pada waktu itu juga mungkin pemilik atau yang punya arsip tidak tahu cara bagaimana menanganinya, sehingga terjadi dia mungkin akan menjadi rapuh. Oke, lanjut. Ya, ini Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, ini juga luar biasa praktek kami, pengalaman kami yang tidak terlupakan. Ini tadi setelah disinggung oleh Pak Direktur kami, kebetulan pada waktu itu saya mendampingi beliau, saya bekerja mendampingi beliau dan melihat langsung betapa luar biasanya. Nah, ini banjir bandang di Kabupaten Garut tahun 2017 karena pada waktu itu adalah kondisi gedung arsip yang ada di Kabupaten Garut itu berdekatan langsung dengan sungai. Nah, ketika sungai meluap tidak tanggung-tanggung, di samping meluluhlantahkan gedung-gedung di sekitar sungai juga menghabiskan menghancurkan, meluluhlantahkan gedung arsip, sehingga terjadi arsip milik Dinas Kabupaten Garut juga terkena dampak bencana. Nah, tim dari Andri, tim restorasi, sesudah survei kami datang ke sana dan ikut menanganinya. Nah, di sini luar biasa pada waktu itu arsip-arsipnya yang harus kita tangani dari arsip yang masih aktif, dinamis, dan sampai yang statisnya kami membantu menangani dan mengevakuasi dari arsip yang ada di Kabupaten Garut itu. Kita mengevakuasi bersama, pada waktu itu dipimpin oleh Pak Direktur langsung, Dr. Kandar, pada waktu itu mengevakuasi dari tempat yang pada waktu itu yang kurang aman, ditempatkan di lokasi yang aman, kita bawa mengevakuasi. Namun di sana kita tetap harus membersihkan debu dan kotoran. Setelah dibersihkan, kemudian kita celupkan alkohol, terus ditempatkan aman, kemudian kita urai, kita keringkan dengan tetap menggunakan kipas angin, tidak boleh dijemur dengan sinar matahari. Lanjut, Mas Adi. Nah, ya, ini pengalaman yang menarik, mungkin gempa bumi dan pergeseran tanah di Kota Palu dan sekitarnya tahun 2018. Di sini saya banyak menemukan suka duka di sini. Di samping kita menangani arsip yang terdampak bencana di Kota Palu, juga kami di situ terlihat saya sedang mengunjungi, kalau di atas mungkin tadi itu sudah diperlihatkan gambar oleh Pak Direktur kami. Dia beberapa arsip yang terdampak bencana, kemudian di situ ada anak-anak sekolah. Nah, suka dukanya kami memang di samping membantu membersihkan atau membantu mengevakuasi arsip atau memberi
edukasi tentang bagaimana cara menangani arsip yang baik, ya. Saya juga kami juga tim mengunjungi, memberikan semangat kepada anak-anak yang pada waktu itu di Kabupaten Sigi, ya karena mereka terdampak trauma healing, ya, anak-anak sekolah SD pada waktu itu, ya kami bisa membantu sedikit. Saya bisa melawak sedikit karena kebetulan nama saya Kadir, jadi saya bisa buat bahan bercandaan terhadap anak-anak yang terkena dampak bencana, yaitu masih trauma healing terhadap bencana. Bapak, mohon maaf, waktunya 10 menit lagi, Pak. Waktunya siap. 10 menit lagi, Pak, ya. Oke, siap. Ya, oke, siap. Nah, saya lanjutkan. Ya, di situ tidak hanya memberikan ke anak-anak sekolah, juga kami memberikan bantuan, ya, walaupun mungkin tidak sepenuhnya seperti yang pemerintah pusat, tapi kami memberikan bantuan kepada para pegawai yang pada waktu itu rumahnya terdampak bencana. Kami memberikan bantuan sedikit lah yang bisa dimanfaatkan untuk para pegawai yang rumahnya terdampak bencana. Di situ kami koordinasi dengan Dinas Kearsipan Daerah, kami menyalurkan dana dari pihak kami dan dibantu oleh beberapa kawan-kawan yang ada di sana. Kemudian juga memberikan BIMTEK di situ juga tentang restorasi atau tentang bagaimana cara menangani arsip terhadap bencana. Lanjut. Ya, ini langsung maraton ya, mohon maaf ini ya, waktunya juga mungkin sangat mepet. Ya, tidak hanya yang terkena dampak bencana, karena bencana kan tidak hanya banjir saja, juga bencana bisa bencana dari kebakaran. Pengalaman saya kebakaran pada waktu itu adalah di kantor Gubernuran Bali pada waktu itu tahun 2019. Kami juga ikut menangani di sana. Kami berkoordinasi dengan kantor gubernur, kemudian kantor gubernur dari pihak kantor gubernur mengundang tim dari kami ikut menangani di sana, mengurai, dan penanganannya pun beda. Kami bersihkan, kami urai. Di situ baru setelah kita urai, tentunya kita yang kebakaran tidak seperti dengan yang kena bencana banjir. Ya, karena kebancaran identik ketika terbakar dengan api, tentunya ya nggak seperti yang air gitu dikeringkan. Tentunya ini hanya dibersihkan. Setelah dibersihkan, kalau yang masih bagus kita simpan, tentunya dipilih mana arsip-arsip atau dokumen yang bisa kita selamatkan. Kalau tidak bisa diselamatkan, ya, karena bagaimanapun kan bencananya bencana api, apa yang terdampak bencana api karena kebakaran, gitu. Air atau banjir, seperti itu kira-kira. Nah, barangkali itu. Lanjut, Mas Edi. Ya, ini adalah pengalaman saya dan tim dari restorasi. Segala kekurangan kami, Bapak Ibu peserta webinar dan Mas Moderator dan Ibu Kadis Perpustakaan dan Arsip Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Dr. Anda Nurlayani MAP, dan Bapak Dr. Kandar MAP selaku Direktur Konservasi. Mohon maaf kekurangan saya pribadi yang saat ini kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadir ya, sangat teknis sekali dan sangat bermanfaat sekali. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Sekedar informasi ya, sebenarnya udah sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk. Sampai-sampai di meja saya ini udah penuh semua dengan kertas-kertas. Tempat makan saya pun saya isi dengan kertas ya. Kemudian saya juga menyapa dulu nih buat Kodim dan Polres ya, semuanya banyak banget yang hadir dari Kodim juga Polres. Kemudian juga memang harus diakui bahwa webinar kita kali ini memang lintas sektor ya, karena mengingat memang pencipta arsip ini ada di setiap instansi. Kemudian juga saya menyapa buat yang rumah sakit hadir. Sebenarnya udah ada pertanyaan belum nih dari rumah sakit? Sebenarnya juga sangat penting sekali terkait rekam medis
Karena rekam medis itu juga syarat dengan kasus hukum. Jadi yang belum bertanya tentang rekam medis bisa silahkan. Baik, buat Bapak Dokter Kandar sama Pak Kadir, standby. Siap. Oke, siap. Bapak Kandar, selama ini Pak, dalam prosesnya, apakah pernah ada nih terkait kejadian tentang proses hukum terkait kearsipan karena kelalaian? Pernah ada nggak Pak? Iya, pernah terjadi. Oke, karena setali tiga uang ada pertanyaan Pak ya dari Pak Hartoyo dari Kemenkumham. Ini apabila terjadi bencana kebakaran misalnya Pak, kemudian ada indikasi disengaja, apakah ada hukum administratif dan pidana bagi arsiparis yang terlibat? Arsiparis yang terlibat Pak? Iya, betul, di dalam Undang-Undang Kearsipan itu salah satu pasal itu kalau ada kesengajaan itu termasuk di dalam pemusnahan arsip yang tidak prosedural. Nah itu ada pasal kalau nggak salah 83 atau 86 itu pidananya itu 10 tahun. Ya, itu pertama misalnya itu kalau pimpinan nggak ada kepedulian ya pimpinan. Tapi kalau pimpinan sudah perintahkan arsiparis harus dijaga dengan baik, ada kebijakan seperti itu. Nah, yang teledor arsiparis yang kena arsiparisnya. Ada pidananya Mas. Oke, baik. Jadi bukan hanya arsiparisnya, tapi juga bisa kepala instansinya Pak ya? Iya. Bahkan dua-duanya juga bisa? Iya, bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya teledor ya bisa. Oke, siap. Jangan sampai kita teledor memang terkait arsip, kita itu juga harus sangat teliti dan detail sekali Pak ya. Kemudian, buat Bapak Kadir Pak. Pak? Oke. Pak Kadir, dalam penanganan kasus nih, Bapak udah teknis sekali, udah beberapa kali menjalankan penyelamatan arsip. Pernah nggak pasti ditemukan sebenarnya arsip itu rusak bukan hanya karena bencana alam, tapi juga disertai dengan penyimpanannya yang tidak bagus Pak, yang tidak baik. Tempat penyimpanannya, pernah nggak Pak? Ya, siap. Terima kasih, Mas Moderator. Akan langsung kami jawab. Sebelum kami jawab, kami akan meragakan di sini ada bagaimana cara menangani arsip yang terkena dampak bencana, yang terkena lumpur, sampai dengan perlindungannya setelah kita bersihkan menggunakan air bersih dan etanol. Nanti mungkin ada namanya sistem enkapsulasi. Boleh nggak saya meminta waktu untuk live gitu memperagakan tim dari restorasinya? Baik, silakan Pak. Silakan. Ya, ini akan kami jawab dulu tadi pertanyaan yang pertama ya. Siap. Ya, yang kaitannya dengan pernah nggak saya ini pernah gimana tadi Pak Moderator? Pernah nggak memang Bapak turun ke lapangan nih karena bencana alam gitu ya, akan tetapi Pak selain kena bencana alam juga karena tempat penyimpanannya yang kurang baik Pak, pernah nggak terjadi seperti itu? Yuk, ya saya jawab langsung ya. Siap. Ya, karena inilah mungkin karena belum tahu bagaimana cara melakukan arsip yang baik, dan pada umumnya adalah itu masyarakat yang tidak tahu apa itu pentingnya arsip. Ya mungkin ada istilah arsip dikatakan penting ketika dibutuhkan. Nah itu mungkin banyak kendala-kendalanya ketika arsip yang rusak, misalkan pada waktu proses penyimpanannya dari mulai silahkan Pak. Iya terus ya, Pak. Ya mungkin pada waktu proses penyimpanannya mungkin tidak diperhatikan tempatnya, kemudian suhu dan kelembabannya, sehingga menjadi arsip itu akan menjadi rusak. Dan ini jadi contoh, misalkan kami pernah menangani arsip yang terdampak bencana milik perorangan itu mungkin teledor penyimpannya terkena tetesan atau kena AC gitu, kena tetesan air AC, sehingga arsip penting tersebut menjadi rusak atau menjadi lembab, sehingga kami harus tangani di arsip nasional. Kira-kira seperti itu. Oke Bapak, berarti kalau hal tersebut terjadi itu termasuk kelalaian nggak Pak? Ya,
Ya seringkali memang masyarakat karena pertama tidak tahu bagaimana menyimpan arsip yang betul atau dokumen penting yang betul, jadi sehingga ketika terjadi baru menyatakan wah iya itu. Nah, kira-kira seperti itu, kelalaian lah kira-kira. Oke, pura-pura tidak tahu apa memang lalai kita nggak tahu Pak ya? Ya nanti mudah-mudahan setelah webinar ini pesertanya akan menularkan beberapa teknis-teknis bagaimana cara menyimpan arsip yang baik kepada teman-teman yang lain. Itu salah satu tujuan webinar kita hari ini Pak ya. Oke Pak, Bapak mau live sekarang? Mudah-mudahan. Bapak mau live sekarang? Silakan. Oke, silakan. Ya nanti ya mohon izin Pak Direktur dan Ibu Nurliani dan peserta webinar kami ajak dari tim restorasi untuk melihat bagaimana cara mungkin melindungi arsip dari mulai eksploitasi sampai dengan arsip yang nanti terkena lumpur ya. Kami ajak mohon izin semuanya. Tadi tentang Pak Kadir melakukan pencerahan tentang bagaimana penanganan arsip mulai dari Aceh berlanjut ke Jentung dan seterusnya. Pada dasarnya semua sama. Tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah evakuasi. Nah, setelah kita evakuasi, tentunya hal yang paling penting adalah kita melakukan identifikasi arsipnya bagaimana yang harus kita selamatkan dan yang bagaimana yang tidak kita selamatkan. Karena proses penyelamatan itu cukup memakan waktu. Nah, untuk arsip yang perlu diselamatkan, tentunya banyak arsip yang berdebu, berlumpur, dan banyak bernoda. Nah, untuk penanganannya nggak perlu khawatir, tentunya dengan cara teliti, tenang, dan hati-hati. Nanti bapak-bapak ibu bisa melihat proses setelah kita evakuasi, baru kita bersihkan dengan menggunakan air seperti ini. Nah, ini adalah proses pembersihannya. Nah, hati-hati, jangan sampai informasinya dari arsip ini bisa hilang. Tujuan kita adalah membersihkan arsip, fisiknya yang kita bersihkan, namun informasinya yang perlu kita pelihara dan perlu kita jaga agar arsip ini tetap bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Ini bagian-bagian utama karena lumpur ketika terjadi karena banjir. Nah, itu hati-hati dalam mengangkat arsip yang sudah kita bersihkan. Jangan sampai tergesa-gesa, dikhawatirkan karena arsipnya basah. Kalau kita tergesa-gesa dan salah mengangkat arsip itu salah, ini akan merusak arsip nanti ketika sudah kering nanti. Nah, seperti ini. Lanjut adalah kita berikut adalah kita melakukan pengeringan. Sebelum kita keringkan, tidak ada salahnya kita agar arsip ini tidak menjamur, kita berikan etanol. Nah, etanol 70%. Sekedar untuk menghilangkan atau menahan agar jamur tidak. Baru kita menguraikan dengan cara pengeringan di rak pengering. Kalau punya rak pengering, bagaimana bapak-bapak ibu punya rak pengering? Bisa gunakan bibirnya ataupun lantai yang penting aman dan tidak sampai merusak. Cara pengeringan tidak boleh dengan sinar matahari langsung. Namun kita harus menggunakan pengering dan kipasannya atau karena dengan seperti ini, kalau kita menggunakan matahari itu mungkin ada paku keringat. Mudah-mudahan kita hanya menggunakan angin tunggu sampai kering. Nah, berikutnya setelah kita kering, baru ada tindakan berikutnya adalah melakukan penguraian. Penguraian itu pasti tempat bulan. Nah, Bapak bisa melihat data kami
rekan kami sudah tadi Pak Taruti. Selamat siang, benar. Perkenalkan, nama saya Taruti. Akan saya praktikkan cara penguraian artik setelah pengeringan hari. Sebenarnya penguraian satu persatu, terus diurai satu persatu, jangan sampai pusing. Harus sabar, hati, dan hati-hati. Kalau yang agak sulit bisa dibantukan, dibantu dengan pinset cara diurai satu persatu bapak-bapak ibu. Setelah diurai, digosok satu persatu biar hasilnya sempurna, ditaburin dengan gelas APS. Ini contoh ada arsip yang sobek Bapak Ibu. Untuk menyambungnya memakai Himoplas. Caranya disambung dan sobek Bapak Ibu ya. Dan ini Himoplas ini transparan, jadi arsip yang kita lem pun ditambah pun juga masih bisa dibaca. Bukannya Bapak Ibu ya. Di arsipnya masih bisa dibaca karena Himoplas ini transparan dan tidak merusak arsip. Insersi. Ya mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi diulangi. Namanya kalau tugas akhir di negeri yang barangkali. Biasanya tugas akhir kurang tahu, mudah-mudahan di sini tidak. Konsumsinya itu yang tanggung jawab. Konsumsi tugas akhir. Kampus sama anak mahasiswanya. Ada kampus, ada yang mahasiswa. Kalau yang mahasiswa berarti nilainya ada plus-plusnya. Kalau ditanggung oleh mahasiswa kan jadi macam-macam kan gitu. Ada yang di meja. Ya, ini Bapak Ibu contoh yang untuk penguraian dan untuk penyambungan. Kalau kemudian itu arsip yang menjadi sobek kita sambung pakai Himoplas, dan Himoplas tidak mengganggu arsip yang di Himoplas sama Himoplas masih bisa kebaca hasilnya. Ya, kita selanjutnya Bapak Ibu peserta webinar, kita untuk melihat bagaimana praktek perlindungan terhadap arsip yang terdampak bencana dapat mempraktekkan sistem enkapsulasi. Mari Bapak Ibu melihat bagaimana cara lindungi arsip. Bukan contoh, memang ini arsip bulat biasa yang harus kami lindungi menggunakan evakuasi. Ini adalah yang terdampak bencana. Ini ijazah milik masyarakat, akan kami lindungi menggunakan sistem enkapsulasi. Nanti akan diperagakan bagaimana cara
mengerjakan sistem enkapsulasi. Kita perkenalkan dulu bahan-bahannya, mulai dari polyester ini, kemudian adalah double tip, ya. Kemudian dibantu dengan alat-alat lain sebagai penunjangnya adalah dari mulai cutting mat, kemudian berat, kemudian adalah hook cutter, kemudian ada cutter, kemudian ada gunting, kemudian penggaris, dan ini ada kain pembersihan. Nah, agar lebih jelasnya Bapak Ibu bisa melihat langsung bagaimana cara pekerjaannya, praktik petugas dari kami, tim dari restorasi akan mempraktekkan. Silakan Pak Ibu. Ya, pertama-tama polyester atau astralon yang tersedia ini dibersihkan menggunakan kain katun. Ya, setelah bersih baru kita arsip atau dokumen ijazah penting ini kita letakkan di atasnya. Kemudian diberi pemberat. Tugas pemberat ini adalah agar tidak pada waktu proses pengerjaan tidak geser ke sana kemari atau geser ke kanan ke kiri, itu harus berat. Kemudian sebetulnya ditambah lagi dengan penggaris ini agar tadi pada waktu proses pemberian double tip di sisi kanan kiri atas bawah itu simetris, ya, dibuka double tipnya dengan ukuran lebar 3 mili. Ya, dilindungi. Nah, tugas double tip ini adalah sebagai perekat atau penguat ketika ditempelkan astralon atau polyester di atasnya, menyatu antara polyester di atas dengan polyester di bawah, dan akhirnya dokumen atau ijazah terlindungi. Universitas Andalas serta seluruh hadirin para tamu undangan yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom pada rangkaian Mulia Anti Korupsi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Andalas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Selamat pagi dan selamat bergabung. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama Kuliah Umum Anti Korupsi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Andalas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan keynote speech oleh Wakil Ketua KPK Republik Indonesia Bapak Nurul Gufron dan juga paparan materi pemberantasan. Ya, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, ini sangat penting sekali perlindungan dengan sistem enkapsulasi ini. Jadi mungkin Bapak Ibu seringkali ketika punya dokumen dimoderator langsung oleh Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Andalas Bapak Insinyur Ihsanul Kamil MM ASN PhD. Untuk itu kami undang dan kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada moderator dan juga narasumber kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, Bapak Direktur, Bapak Dekan, Wakil Dekan yang hadir sebagai baik di KPC kali ini. Sebaiknya menggunakan sistem ini, karena sistem ini nantinya ketika terjadi katakanlah ketrabelan dalam waktu proses penulisan maupun kesalahan dalam informasi yang ada di dokumen tersebut, kalau dengan sistem ini gampang sekali tinggal dibuka. Namun kalau dengan sistem laminating yang ada di pasaran, yang ada di toko-toko yang di pinggir jalan, akan sulit kami buka. Tapi dengan sistem ini nanti kami akan mudah membuka
dan juga plastik atau polyester yang menempel atau yang melindungi dokumen tersebut. Masyarakat dan perlu diketahui Bapak Ibu peserta webinar, dokumen tersebut ini hanya dilindungi loh dengan astralon atau polyester. Jadi plastik tersebut tidak masuk dalam pori-pori dokumen. Jadi ketika terjadi kesalahan dengan mudahnya atau dengan gampangnya cukup digunting saja tepinya dengan ada spasinya kita gunting dan di dalamnya masih utuh. Dan ini juga perlindungannya tidak seperti mengantongi kalau kita ada di kue itu kan selalu dilindungi menggunakan rapet gitu ya. Kalau ini tidak, ini diberi penggerak udara. Jadi ketika proses penyimpanan terjadinya suhu fluktuatif, udaranya fluktuatif, masalah. Bisa membawa Pak. Ya, Bapak Ibu semuanya, kalau nanti mungkin ini kurang puas pada waktu praktek kami nanti, silakan lihat YouTube kami. Di situ Bapak Ibu akan melihat YouTube langsung bagaimana proses dari mulai penanganan pasca bencana sampai restorasi dengan sistem laminasi, kemudian praktek mengerjakan sistem enkapsulasi di YouTube komplit. Di situ Bapak Ibu tinggal melihatnya. Pada siang yang berbahagia ini, nah, setelah terlindungi seperti ini, tepinya kita potong. unggulan Indonesia, Universitas Andalas, yang selama ini kami kenal sebagai bagian salah satu perguruan tinggi terpenting di Indonesia. Oleh karena itu, kami hadir tentu dengan sebuah semangat untuk berbagi informasi, berbagi peran, dan juga berbagi beban untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa, salah satunya yang menjadi masalah kita semua yaitu korupsi. Mari masuk pada poin pertama, apa sebenarnya yang disebut korupsi? Korupsi tentu di ruangan ini maupun di daring itu tidak semuanya fakultas hukum, sehingga mohon maaf mungkin saya belum menjelaskan apa yang disebut korupsi. Korupsi sesungguhnya secara kasar adalah penyalahgunaan wewenang. Wewenang apa? Wewenangnya bersifat publik. Ya, jadi setelah terpotong semuanya, artinya kita potong lagi sudut dengan menggunakan alat namanya hook cutter. Negara itu kemudian memperoleh amanah untuk menyegarkan kekuasaan publik. Namanya kekuasaan publik, harapannya diselenggarakan untuk kepentingan bersama. Alhamdulillah sudah jadi. Ini adalah sistem enkapsulasi dengan perlindungan yang sangat baik ketika arsip terkena dampak bencana. Dari beberapa rangkaian kegiatan praktek bencana sudah perlindungan dan sistem enkapsulasi menggunakan polyester. Mungkin Pak Moderator mohon izin. Oke, siap Pak. Ya, terima kasih Pak ya atas ya, demikianlah praktek
harapannya yang pertama dan siap Pak, terima kasih Pak. Dengan menggunakan alat-alat sederhana ternyata bisa menyelamatkan arsip ya, luar biasa sekali. Baik, yang dari tadi sudah ada raise hand dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama Bapak Mardiono, bisa dipersilakan Pak sebagai informasi awal dulu nih bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini merupakan salah satu kabupaten yang sangat terdampak dengan banjir. Jadi mungkin ini banyak pertanyaan nih, tapi singkat padat Pak ya. Untuk Bapak Mardiono dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Dr. Landar, Direktur Preservasi Andri, diwajibkan kepada warga negara Kepala Dinas Perpustakaan dan Provinsi Kalsel, serta Pak Kadir sebagai Sekretaris Andri, serta Bapak Ibu seluruh peserta Sumeting bahagia. Izinkan melaporkan bahwa seperti yang Bapak Ibu ketahui dari berita maupun di YouTube, banjir di Kalsel yang terparah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena yang terdampak adalah 11 kecamatan. Dan dari SKPD kita laporkan bahwa 18 SKPD terdampak parah. Bahkan ada beberapa SKPD itu di antara 18 yang setinggi dada. Kemudian bagaimana dengan kondisi arsip? Saya sampaikan Bapak, arsip di LKD di kami di Dinas Perpustakaan itu untuk arsip inaktif merupakan 10 tahun dan karena di lantai 2 dan 3. Cuman yang jadi masalah adalah arsip-arsip di SKPD terdapat SKPD yang parah tadi, karena bercampur dengan lumpur terendam selama 4 hari. Jadi permasalahannya terendam 4 hari, kemudian kondisi parah. Terus terang kami waktu itu berbeda Pak, karena belum pengalaman melihat kemudian kondisi SDM kami di bidang kearsipan hanya 4 orang Pak. Dan dari 4 orang itu 3 orang terdampak parah di rumahnya, sehingga otomatis sangat waktu itu gagap sekali. Tetapi kami melakukan upaya lewat grup WA Kepala SKPD Bapak, kami minta kepada Kepala SKPD untuk memperhatikan arsip-arsip yang ada di SKPD. Nah, kemudian setelah itu kami membuat edaran Bupati tentang penanganan arsip bencana yang kami siapkan juga pemerintah untuk SKPD sehingga kita bisa tepat gitu menindaklanjuti dari kejadian tersebut. Nah, cuma jadi permasalahan Pak, karena lumpuh waktu itu kemudian banyak dari mana-mana yang relawan dari berbagai elemen, dan diantaranya dari relawan yang semacam itu membersihkan lingkungan di pemerintahan. Nah, di masalah termasuk arsip-arsip yang rusak tadi. Jadi ketika kita tanya kepada Kepala SKPD, ada yang menjawab habis arsipnya. Saya bingung kan Pak. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, apa yang harus kami lakukan dalam kondisi yang seperti itu, realita yang seperti itu Pak. Artinya ini sebuah kejadian yang tentu saja tidak kita inginkan, tapi yang terjadi seperti itu. Ini mungkin pertanyaan langsung kepada Pak Direktur, Dr. Andar. Itu saja Pak, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Mardiono. Bagaimana Pak Dr. Kandar, bisa dijawab sekarang Pak? Iya, bisa Mas. Ya, terima kasih Mas Moderator Pak Mardiono. Ya, kita tahu kan sebetulnya arsip itu kan unik ya. Tidak ada yang lain, ya, hanya satu-satunya. Nah, kalau arsip itu hilang ya sulit lah, susah. Jadi memang saya sampaikan tadi tahapan penyelamatan arsip itu kan dari preventif, jangan sampai kuratif. Kuratif saja nggak berhasil karena arsipnya sudah hilang. Nah, itu gimana? Itu. Nah, begini, ini kesalahan sebetulnya, kesalahan karena dari Bapak sendiri misalnya itu belum paham itu. Mungkin kalau ada apa-apa ya bisa dimaafkan lah gitu, karena belum paham. Tapi paling nggak begini,
karena arsip ini sebagai bukti sah, ya, sebagai bukti akuntabilitas kinerja, bahkan bukti sah di pengadilan juga, ini segera buat laporan bersama dengan polisi. Ada berita acara bahwa telah terjadi bencana banjir saat dulu ada arsip rusak, kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan seperti apa, itu dibuat berita acara, ya, dibuat berita acara. Kalau Bapak itu ingin aman, itu buat itu, ya. Nah, kalau tidak, nanti kalau ada yang iseng-iseng buat laporan, nanti masalah, saya kira Bapak nanti mengabaikan AB atau bahkan dianggap ada kesengajaan. Nah, itu harus ada sebaiknya ya buat laporan bersama polisi. Kan polisi kan di sini hadir juga, tentu akan mudahlah berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di situ. Nah, kemudian yang mengambil, membuang dan sebagainya itu juga sebagai saksi nanti di berita acara itu. Nah, kami sangat berharap tidak terjadi proses hukum gitu ya, karena sekali lagi orang yang abe terhadap penyelamatan arsip itu kena pidana. Nah, ini secara administrasi juga, sampai administrasi itu sampai kena pembebasan dari jabatan kan gitu, kalau ada sinyalemen, ada kesengajaan gitu ya, sengaja menghilangkan. Kalau tidak ada kesengajaan, saya kira juga aman. Nah, untuk aman itu aja buat berita acara ya Pak ya, jadi bersama-sama. Nah, ini biar didukung, termasuk dari provinsi, kabupaten kota memberikan dukungan, karena memang terjadi masif dan orang nggak ngerti, orang dari security atau dari mana itu nggak ngerti. Termasuk tadi ada yang bertanya, ini kalau tim penyelamatan bencana kok hanya dari security, dari arsipnya nggak masuk. Nah, sehingga harus ada tim terpadu seharusnya. Termasuk kami di Arsip Nasional itu ada tim task force namanya untuk penyelamatan arsip. Gitu ya Pak ya. Jadi Bapak untuk mengamankan segala sesuatu ke depannya, siapkanlah untuk minta acara laporan ke polisi, diatur aja. Ini kan juga ada Pak Polisi yang hadir. Diatur aja dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Ya benar, ada Polres juga yang ikut hadir di sini, jadi bisa dikoordinasikan nanti bagaimana ya. Tapi yang jelas kita jangan sampai saling merugikan, yang namanya musibah ya. Kita tidak tahu, dan ini dijadikan pelajaran bersama-sama. Benar Pak ya? Baik, kita ke raise hand yang kedua. Ada dari Ana Rizka, dari UIN Antasari. Ana Rizka, siap? Oke, silakan buat Ana Rizka. Jangan lupa unmute dulu ya. Ibu Ana Rizka di unmute dulu. Ya, maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai dosen perpustakaan kadang kesulitan ketika mata kuliah konservasi tentang pedomannya gitu. Nah, adakah dari Pak Andri tentang pedoman atau apakah buku yang membantu kami dalam mencetak gitu, termasuk materi berikut ini pokok yang bukan hanya dikenal sebagai pendiri perintis bangsa Indonesia. Oke, terima kasih buat Ana Rizka. Gimana yang bisa menjawab Bapak Dr. Kandar dulu nih Pak, terkait dengan buku-buku panduan untuk yang di daerah nih Pak, ada apa enggak dari Andre? Ya baik, ini Mbak, ada pedoman yang dikeluarkan Arsip Nasional, itu ada namanya pedoman yang umum dulu, itu pedoman preservasi arsip. Coba saya share lagi ya, jadi termasuk materi saya tadi sebenarnya sudah ada pedoman-pedoman yang sudah diterbitkan. Nah ini Bu Ana Rizka ya, jadi kaitannya dengan bagaimana melakukan preservasi arsip itu secara preventif maupun kuratif. Ini yang nomor 5. Ini peraturan Kepala Menteri 23 tahun 2011 tentang pedoman preservasi.
Nah, kemudian kalau arsip yang sudah terkena bencana itu pedomannya apa? Nah, ini juga peraturan Kepala ANRI nomor 23 2015 tentang perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana. Nah, silakan di web ANRI silakan nanti diambil itu bebas, gratis silakan. Kemudian khusus arsip yang vital gitu ya, arsip vital itu apakah tentang arsip karena ibu ada di kampus, itu arsip vital kan termasuk arsip tentang mahasiswa, tentang pegawai, tentang aset universitas, kemudian tentang aset BUMN dan sebagainya, itu arsip vital. Ini bagaimana cara penyelamatannya, ada peraturannya kan seperti itu. Nah, kalau mau buku bacaan ya, Bu, Ibu kirim surat kepada Kepala Pusat Diklat Kearsipan. Kepala Pusat Diklat Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia minta dikirimkan buku ya, buku tentang itu yang mau aja. Jadi misalnya buku tentang preservasi arsip, buku tentang pengelolaan arsip inaktif, misalnya buku tentang preservasi arsip, silahkan aja, nanti akan dikirim oleh teman-teman dari pusat diklat. Saya kira itu Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Oke, siap. Jadi komunikasi selanjutnya dipersilahkan di belakang layar ya. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Dr. Andos Ida Bagus Oka Swarta MAP buat Pak Kadir. Pak Kadir, pertanyaannya adalah, siapa yang menyiapkan dana ketika terjadi bencana terhadap arsipnya? Apakah LKD atau instansi yang bersangkutan menyiapkan dananya? Saya senang nih masalah dana mendana nih Pak ya. Benar nih, dananya dari mana dulu nih, ya enggak? Ya, terima kasih Pak Moderator. Nah, kaitannya dengan dana itu sebetulnya bukan wilayah saya itu. Mungkin Pak Direktur yang bisa menjawabnya itu. Mohon izin Pak Moderator. Terima kasih. Oke, buat Bapak Dr. Kandar gimana Pak mengenai dana ini Pak? Ini sangat sensitif nih Pak ya. Ya, begini. Sebetulnya di dalam Undang-Undang 43 tadi sudah jelas. Kalau arsip nasional itu mengurusi arsip bencana yang skalanya nasional. Itu. Nah, kalau arsip bencana nasional, arsip nasional punya anggaran itu, tapi tentu tidak sepenuhnya ya, berarti berkolaborasi kan gitu, berkolaborasi kerjasama. Bahkan biasanya kami bisa komunikasi lembaga-lembaga yang lain, kadang-kadang lembaga vertikal seperti kasus yang di Aceh dulu yang Pak Kadir ceritakan. Nah itu karena arsipnya itu paling banyak itu arsip sertifikat tanah, dan sehingga dapat anggaran justru dari BPN, gitu BPN. Tahun 2020 juga ada arsip dari BPN Kota Bekasi, sama anggarannya juga dari sana. SDM kita siapkan semuanya dari arsip nasional. Kemudian ada juga dari Angkasa Pura 2020, itu juga anggaran dari Angkasa Pura. Nah, itu arsip nasional, SDM-nya siapkan. Nah, idealnya ya, karena kalau bencana tingkat provinsi, ya wilayah provinsi, bencana tingkat pencipta arsip, wilayah pencipta arsip, bencana tingkat kabupaten atau kota, wilayahnya kabupaten atau kota. Sehingga di undang-undang itu kan sudah diamanatkan, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memelihara arsip atau dokumen otentik dan kredibel sebagai akuntabilitas kinerja organisasi dan bangsa. Sehingga semua lembaga sebetulnya itu wajib menganggarkan itu. Gitu. Jadi apalagi undang-undang sudah ada, Undang-Undang 24 tahun 2007, Undang-Undang 43 tahun 2009, kemudian juga kondisi Indonesia yang rawan bencana. Ini mau tidak mau semuanya lembaga itu mempunyai program untuk penyelamatan arsip dari bencana masing-masing. Tapi arsip nasional sementara ini juga berkolaborasi, walaupun di daerah itu wilayahnya daerah itu tingkat kabupaten kota. Kadang-kadang kalau kami ada anggaran ya kami turun dan
kami bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait. Itu Mas, jadi saya kira anggaran itu bisa berkolaborasi ya dari masing-masing tingkatannya sebetulnya, tapi Arsip Nasional siap membantu kalau kami masih ada anggaran yang bisa membantu ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Apa itu pertama? Kemudahan berusaha atau Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya ya. Jadi intinya memang kita daerah perlu menganggarkan terkait penyelamatan arsip ini. Ya nggak Pak? Setuju nggak Pak? Itu perlu, sangat perlu sekali.